Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seputar Ranah Minang. Belum banyak yang tahu bahwa dari arah Situju, 50 kota ke Batu Sangkar di tanah datar, atau sebaliknya, ada jalan alternatif selain melalui jalan utama, yaitu melalui Nagari Sialang yang tembus ke Sumanik. Nah, kali ini kita akan menelusuri jalan tersebut. Mari ikuti perjalanan kami untuk mengetahui kondisi jalan ini. Lebih dalam dan penuh cerita, kami akan mengajak sahabat semua untuk menelusuri sebuah perjalanan yang mungkin belum banyak diketahui orang. Sebuah jalur yang perlahan mulai membuka diri dan menjadi harapan baru bagi masyarakat. Inilah jalan tembus yang menghubungkan Kabupaten 50 Kota dengan Kabupaten Tanah Datar, tepatnya dari Sialang menuju Sumanik. Kita mulai dari arah Payakumbuh, sebuah kota yang dikenal sebagai gerbang menuju berbagai keindahan alam di Sumatera Barat. Dari hiruk-pikuk kota kecil yang ramah ini, kita perlahan meninggalkan keramaian menuju arah Sialang. Di awal perjalanan, suasana masih terasa akrab, rumah-rumah penduduk berdiri di kiri dan kanan jalan, anak-anak bermain di halaman, ibu-ibu berbincang di teras rumah, dan para petani mulai beraktivitas di ladang mereka. Semua terasa begitu hidup begitu dekat, menggambarkan kehidupan khas masyarakat Minangkabau yang penuh kehangatan. Seiring perjalanan berlanjut, suasana perlahan berubah. Kita mulai memasuki wilayah yang lebih sunyi. Jalan mulai menyempit, pepohonan di kiri dan kanan semakin rapat, dan cahaya matahari pun mulai tersaring oleh rimbunnya dedaunan. Udara di sini terasa berbeda, lebih sejuk, lebih segar, seakan menghapus penat dari perjalanan sebelumnya. Disinilah perjalanan sesungguhnya dimulai. Jalan yang kita lalui bukan sekadar jalan biasa, melainkan jalur yang penuh cerita. Jalur yang dulunya hanya dikenal oleh segelintir orang. Tanjakan mulai terasa, kendaraan harus bekerja lebih keras. Tikungan demi tikungan menghadang di depan. Kadang kita harus melambat, kadang kita harus ekstra waspada. Namun justru disitulah letak keindahannya. Kagum dan takjub. Di beberapa titik, kita akan disuguhi pemandangan yang begitu menakjubkan. Lembah yang luas terbentang di kejauhan, perbukitan hijau berlapis-lapis, dan sesekali, terlihat kabut tipis yang menyelimuti puncak bukit. Sebuah pemandangan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Sahabat, jika kita berhenti sejenak, mematikan mesin kendaraan, dan hanya mendengarkan suara alam, kita akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Suara angin yang berhembus lembut, suara dedaunan yang bergesekan, dan mungkin suara burung yang bersahutan di kejauhan. Semua itu menghadirkan suasana yang begitu damai. Namun perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Di beberapa bagian kondisi jalan masih belum sempurna, ada jalan yang berbatu, ada yang sempit. Bahkan di beberapa titik hanya cukup untuk satu kendaraan saja. Ketika hujan turun, jalan bisa berubah menjadi licin, dan kabut tebal pun sering turun, membatasi jarak pandang. Disinilah kehati-hatian benar-benar diperlukan.
Namun di balik semua tantangan itu, tersimpan sebuah nilai yang sangat berharga, yaitu semangat masyarakat untuk membuka keterisolasian. Dulu, jalur ini hampir tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 akses yang terbatas, membuat perjalanan antar wilayah menjadi sulit. Namun kini perlahan, tapi pasti, jalan ini mulai berkembang. Pembangunan demi pembangunan dilakukan, meskipun belum sempurna, namun sudah memberikan perubahan yang nyata. Di sepanjang perjalanan ini, kita tidak hanya melihat alam, tetapi juga kehidupan. Kita akan melihat petani yang sedang bekerja di ladang, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi mereka. Kita juga akan melihat warga yang berjalan kaki, membawa hasil kebun, dengan penuh kesederhanaan. Dan yang paling menyentuh adalah anak-anak kecil, yang dengan polosnya melambaikan tangan dan tersenyum ketika melihat kendaraan kita melintas. Senyum yang sederhana, namun penuh makna. Semakin jauh kita melaju, suasana semakin terasa hening. Namun, bukan hening yang menakutkan, melainkan hening yang menenangkan. Hingga akhirnya, perlahan, kita mulai melihat perubahan. Pepohonan tidak lagi terlalu rapat, jalan mulai terasa lebih terbuka, dan tanda-tanda kehidupan mulai kembali terlihat. Kita telah memasuki wilayah Kabupaten Tanah Datar. Sahabat, perubahan suasana ini terasa begitu jelas. Jika sebelumnya kita berada di jalur yang sunyi, kini kita kembali melihat aktivitas masyarakat. Sawah terbentang luas, ladang-ladang hijau menghiasi pemandangan, dan rumah-rumah penduduk mulai terlihat lebih banyak. Jalan pun terasa lebih bersahabat, lebih nyaman untuk dilalui. Akhirnya, sampailah kita di daerah Situmbuk sebelum di Sumanik. Sebuah nagari yang kini terasa lebih dekat dari sebelumnya. Sahabat, jalan tembus ini bukan hanya sekadar jalur penghubung, lebih dari itu. Jalan ini adalah simbol harapan. Harapan bagi para petani untuk lebih mudah membawa hasil panen mereka. Harapan bagi para pedagang untuk memperluas jangkauan usaha mereka. Dan harapan bagi masyarakat untuk terhubung satu sama lain tanpa batas yang sulit dilalui. Nada penutup yang mantap dari Sialang menuju Sumanik, dari Payakumbuh hingga Tanah Datar. Jalan ini kini menjadi saksi bagaimana sebuah wilayah bisa berubah. Dari yang dulunya terisolasi menjadi lebih terbuka, dari yang dulunya sunyi kini mulai ramai, dan dari yang dulunya sulit dijangkau kini menjadi lebih dekat. Sahabat seputar Ranah Minang, semoga perjalanan ini tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi pelajaran bahwa di balik setiap jalan selalu ada cerita, dan di balik setiap perjalanan selalu ada makna. Akhir kata, terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel seputar Ranah Minang dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya tentang keindahan budaya dan kehidupan di Ranah Minang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips untuk rekaman Anda: gunakan musik